Halo semua, bareng Ed Clipper lagi di sini. Terima kasih buat yang sudah subrek dan selalu mendukung channel ini untuk terus memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film bertemakan liburan yang berujung petaka. Kenapa selalu berujung petaka? Karena biasanya liburan semacam itu dilakukan tanpa persiapan yang matang atau karena melakukan sebuah kesalahan. Seperti di film yang berjudul River Wild. Sebuah kesalahan dilakukan saat sekelompok pecinta arung jeram mengajak seorang pembunuh berdarah dingin dalam rombongan mereka. Pria psikopat ini pun akhirnya menjadikan mereka yang tadinya bergembira malah menjadi sandra di derasnya arus sungai yang mematikan. Mau lihat perjuangan mereka untuk tetap bertahan hidup? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari perjalanan si dokter cantik bernama Joey untuk menemui kakaknya yang merupakan seorang pemandu arung jeram. Karena mumpung lagi liburan, ia berniat kekuciprakan mengarungi arung jeram bersama si kakak daripada nemenin si suami yang katanya sedang mencari rumah baru. Setibanya di lokasi, Joey pun bertemu si kakak bernama Gray yang kebetulan akan memandu dua turis asal Inggris. Terlihat mereka pun merasa senang setelah 2 kali lebaran tidak pernah berjumpa secara langsung. Lalu si bewok Gray memberitahu di petualangan kali ini, ia telah mengajak teman kecil mereka yang bernama Trevor. Joey yang tadinya senang mendadak khawatir karena akan satu perahu bersama seorang residivis yang baru keluar dari bui. Meskipun Joey takut, ia bersikap friendly karena bagaimanapun juga, sejak dari bocil mereka sahabatan bahkan sudah biasa hujan-hujanan bebulucun gak pakai baju. Trevor pun merasa bersyukur karena setelah keluar dari bui, Gray memberinya pekerjaan sebagai asisten pemandu arung jeram. Singkat cerita, mereka mendayung perahu sambil menikmati keindahan sungai. Kekhawatiran Joey pun sirna karena Trevor terbilang asik dan menyenangkan juga. Kemudian Gray memberitahu mereka untuk bersiap, karena sebentar lagi perahu akan melewati jeram yang pertama. Setelah mengarungi jeram, mereka bersantai di sebuah spot sebelum nantinya camping di tengah hutan. Lalu Trevor meminta maaf karena akibat kelalaiannya, Joey sempat nyemplung ke dalam sungai. Sikap Trevor yang baik dan ramah tentu saja membuat Joey merasa lega, apalagi saat melihat Trevor dan kakaknya terlihat begitu akrab. Keseruan mereka masih berlanjut dengan menikmati malam sambil menghadap ke api unggun. Dan ketika Trevor menemani para turis abok-abokan, Dr. Joey memilih energen saja. Tapi karena bulu alis sudah terasa berat, ia berniat untuk tidur lebih dulu. Terlebih karena ia tidak suka dengan obrolan nakal para turis yang membahas bibir berdiri milik mereka. Sementara Trevor yang sudah lama tidak ngecas wanita makin anteng menemani perbincangan mereka. Lalu tiba-tiba si turis bernama Evan kebelet boker dan berniat untuk nyetandar 2 di sisi tebing. Sontak Trevor yang dari tadi sudah bernafsu akan menjadikannya kesempatan untuk melampiaskan hasratnya yang terpendam. Lalu ia pura-pura ingin pipis dan menyusul Evan yang pergi sendirian. Di sisi lain, Joey sedang merasa kesal lantaran suaminya tidak bisa menemaninya berlibur. Lalu tak lama kemudian ia mendengar teriakan Trevor yang meminta tolong. Gray? Semua orang terlihat panik saat melihat Evan terluka parah di bagian kepalanya, di mana menurut keterangan Trevor, Evan jatuh dari tebing dan membentur sebuah batu. Tapi ketika Trevor dan Gray mencari bantuan, Evan berkata bahwa semua ini adalah ulah Trevor yang telah gagal memperkaosnya. Kabar tersebut jelas membuat Joey dan Carissa bingung. Terlebih karena mereka takut kepada Trevor yang watados dan sedang pura-pura baik. Lalu Trevor berkata bahwa telepon satelit tidak berfungsi. Bingung dong, apalagi menurut Joey, Evan mengalami retak tulang tengkorak dan harus secepatnya dibawa ke rumah sakit.
Karena keadaan ini, Gray mengambil keputusan untuk membawanya menuju pos polisi hutan saja. Meskipun ia tahu, satu-satunya jalur tercepat adalah dengan melintasi sungai yang berjeram ekstrim. Singkat cerita, mereka yang sedang panik nekat mendayung perahu malam-malam. Trevor pun sok-sok panik karena merasa tidak ada yang mengetahui perbuatannya terhadap Evan. Kemudian Carissa mencoba menenangkan Evan yang mulai merasakan efek benturan keras di tengkoraknya. Sounds like... Okay. Trevor, hold the turner on her side. Okay, help us. 1, 2. Okay. Berkat kesigapan Joey memiringkan badan Evan, si turis ini pun akhirnya kembali tenang. Akan tetapi Gray merasa khawatir dengan kondisi Evan, karena menuju pos saja mereka membutuhkan 1 jam perjalanan. Belum lagi nantinya perjalanan menuju rumah sakit. Kemudian Gray meminta untuk segera bersiap, karena di depan ada sebuah jeram yang bakal mereka lewati. Setelah hanyut bagai di kali, mereka akhirnya berhasil selamat ke tepian. Lalu Trevor menutupi kelakuannya dengan berbuat baik di hadapan Gray. Hey, got me, Kerbal! Give me your hand! Take it! Are you okay? Muak dengan kelakuan Trevor, Joey memberitahu Gray tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia pun yakin perahu terbalik tadi adalah ulah Trevor agar mereka tidak sampai ke pos penjaga. Tapi sayang, Gray tidak percaya. Terlebih ia merasa Trevor yang sudah taubat tidak mungkin berbuat jahat kepada para kliennya. Everyone okay? Yes. Yeah. We prepped the boat. Okay, I'm gonna check you. Okay, relax your body. Di hari berikutnya, Trevor kembali panik karena pos polisi hutan semakin dekat. Lalu Gray menyuruh Joey menunggu sampai bantuan datang ke tempat ini. She dry? What? Saat bertemu dengan temannya, Gray langsung menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian Pak Polisi bergegas untuk memanggil bantuan helikopter menggunakan radio. Tapi tiba-tiba Trevor menghalangi usaha Gray dan Pak Polisi. Ia pun berdalih lebih baik menggunakan mobil daripada kelamaan nunggu helikopter. Alright, we're done, right? Right? Okay. No! Drop the gun! Just drop the gun! Come on! No! Perbuatan Trevor yang menusuk Pak Polisi akhirnya membuat Gray percaya dengan semua perkataan Joey. Lalu ketika teman Gray sedang sekarat, Trevor terlihat menyesal karena keadaan malah semakin runyam. Namun karena sudah kepalang belang, Trevor mengancam Gray untuk membiarkan Pak Polisi mati kehabisan darah. Kemudian ia menyuruh Gray kembali ke sungai dan mengantarkannya ke perbatasan untuk kabur. Tapi sebelum itu, Trevor ingin merekayasa kematian Pak Polisi agar terlihat seperti kecelakaan. Setelah melakukan apa yang Trevor mau, Gray tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah temannya ini. Melihat Trevor membawa pistol, Carissa dan Joey sadar jika keadaan sudah tak aman lagi. Lalu Trevor memberitahu bahwa mulai saat ini, perjalanan mereka akan melintasi jalur sungai tercepat yang akan membawanya ke Kanada. Meskipun Trevor berjanji akan melepaskan mereka, Joey kesal karena perjalanan panjang tersebut hanya akan membuat Evan mati di tengah jalan. Namun karena tak mungkin membangkang, Joey dan yang lain cuma bisa pasrah menuruti kemauan Trevor. Singkat cerita, apa yang dikhawatirkan Joey benar-benar terjadi. Terlihat mereka pun cuma bisa bengong meratapi kematian Evan yang malang. Lalu tak lama kemudian, Joey melihat seorang bolanger sedang berjalan melintasi jembatan. Keberadaan si backpacker itu pun dijadikan kesempatan untuk meminta bantuan. Lalu Joey menggunakan gasoline glowing agar bisa memberikan kode kepada pria itu. Hey there. Yeah, you. Sial sekali ketika si Bolang melihat keberadaan mereka.
Trevor berbohong bahwa semua baik-baik saja. Ia pun berkata jika Evan cuma pingsan gegara diputusin oleh pacarnya. Mendengar kabar palsu tersebut, si Bolang pun akhirnya melanjutkan perjalanan. Sementara Joey dan yang lain cuma bisa ngebatin dan semakin gedek dengan kelakuan Trevor. Setelah cukup lama mendayung, Gray meminta agar mereka beristirahat dulu di dalam hutan. Trevor pun setuju, tapi dengan syarat mereka harus mengubur Evan sebelum jasadnya beraroma. Mendengar rencana Trevor, Carissa jelas bersedih karena bukannya dikubur di negara Inggris, bestinya malah akan ditanam di dalam kebun. Setelah mengubur Eva layaknya binatang, mereka lanjut mencari spot yang nyaman untuk beristirahat. Hingga ketika malam datang, Trevor mengikat Joey dan yang lain agar tidak bisa kabur. Tapi meskipun demikian, dalam hati Trevor masih ada sedikit rasa iba terhadap teman-temannya. Saat Trevor sudah tertidur, Gray dan Joey memikirkan cara agar bisa kabur. Namun sungguh tak disangka si Bolang yang tadi datang untuk membantu. Lalu Joey memberikan kode agar si Bolang mengamankan pistol yang masih dipegang oleh Trevor. Tapi karena terlalu beresiko, si Bolang memilih untuk membuka ikatan Joey saja. Kemudian si Bolang berkata sejak melihat perahu tadi siang, ia sadar bahwa ada sesuatu yang gak beres. Makanya, sejak saat itu ia terus mengikuti perjalanan mereka. Misi penyelamatan si Bolang akhirnya terhenti setelah Trevor yang terbangun menembakinya. Terlihat Trevor pun murka saat mengetahui semua ini akibat perbuatan Joey yang telah memberitahu kepada si Bolang. Tapi bagaimanapun juga Trevor masih membutuhkan Sandra sebelum benar-benar bisa kabur ke Kanada. Di keesokan harinya, Trevor kembali menyuruh mereka menguburkan orang yang telah menjadi korbannya. Lalu saat menemukan sebuah pisau, Joey langsung mengambilnya untuk berjaga-jaga. Singkat cerita, Trevor pun melanjutkan perjalanan setelah mengikat Joey dan Carissa pada perahu. Namun karena mereka akan melewati jeram ekstrim, Gray meminta Trevor untuk membuka ikatan mereka. Karena ia tak mau kedua wanita ini kesulitan saat melewati jeram yang sudah banyak menelan korban itu. Tapi tetap saja, Trevor tidak mau jika sampai Joey kabur atau melakukan perlawanan. Padahal, Joey sedang mencoba merusak perahu untuk menggagalkan rencana Trevor. Like you said. Makin lama perahu yang terasa kempis membuat Trevor menyangka semua ini pasti ulah Joey lagi. Tapi bukannya menghentikan perjalanan, ia malah menyuruh mereka untuk segera menambalnya. Get in there. Find Walter. Okay, we're gonna need to get ready. Go, 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 go! Joey benar-benar syok saat mengetahui kakaknya terkena tembakan. Lalu ketika Trevor mengejar mereka, ia menyuruh Carissa kabur lebih dulu. Sementara ia akan menyelamatkan Gray yang entah masih hidup atau sudah meninggoy. Let me see it. Let me see it. We make it. Meskipun Joey dan Gray berhasil kabur, Trevor terus memburu para saksi hidup dari perbuatannya. Lalu ketika melihat para atlet dayung sampan, ia berniat untuk membegal perahu mereka. Di sisi lain, Joey sedang prepare karena akan melewati jeram berbahaya yang memiliki air terjun.
hard you got against me? Joey merasa lega karena ia dan kakaknya selamat dari curug kematian. Namun ia tidak sadar Trevor pun selamat dan berhasil menemukan mereka. Gray, get up! Get up! Gray, you're gonna make it. Oh, okay. Oh, no. Perjuangan Gray demi menyelamatkan sang adik ternyata malah berujung petaka. Karena bukan cuma Trevor yang tewas, Joey pun mendengar teriakan kakaknya yang masuk jurang dan berakhir dengan kematian. Sementara luka tusuk yang dialami Joey membuatnya kesulitan bernapas karena paru-parunya sudah dipenuhi oleh darah. Lalu ketika mendengar knalpot helikopter, Joey bergegas untuk mengeluarkan darah dari paru-parunya, di mana helikopter ini tak lain adalah tim SAR yang telah berhasil dihubungi oleh Carissa. Siapa sangka semua kelakuan Trevor berawal dari tak kuasa menahan godaan dari celengan imut milik Evan. Ia pun sebenarnya sempat menyesal atas perbuatannya yang telah melukai si turis itu. Tapi karena tak mau mendekam di dalam bui lagi, Trevor melakukan segala macam cara agar bisa kabur dari kesalahannya. Hingga ia pun akhirnya kalap, bahkan sudah tidak mendengar lagi perkataan teman-temannya. Dan seperti yang kita tahu, ia memang selamat dari jeruji besi, tapi tidak selamat dari kerasnya batu sungai. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.